Saya ini soalnya kenal dengan beliau waktu sidang. Bapak saya nggak kenal. Saya namanya Arman Salubis, Pak. Bukan, saya nanya Bapak. Saya kasih sosial, politik, dan kebudayaan. Baik. Saya hanya bertanya sama Bapak. Ya. Saya tidak bertanya sama beliau. Saya dengar nih Pak. Saya dengar tuntutan 5 tahun itu diperintah. Dan ada jaksa yang datang ke Habib Bahar bin Smith. Kemudian dia minta maaf. Dia minta maaf, dia nangis ke Habib Bahar. Kemudian dia bilang, saya nuntut karena terpaksa disuruh nuntut. Saya nuntut 5 tahun sebenarnya di luar dari hati nurani saya. Karena saya diancam. Dana pensiun saya tidak cair. Kata salah satu jaksa. Ilmunya kepada kita semua, amin. Hidup Habib Bahar, hidup Habib Bahar. Siap mati untuk Habib Bahar, siap bersimpan darah untuk Habib Bahar, siap binasa untuk Habib Bahar. Angkat tangan semuanya, takbir. Hidup Habib Bahar, hidup Habib Bahar. Habib Bahar berjuang, Habib Bahar berjuang, Habib. Assalamualaikum. Duduk, Pak. Udah, halo Pak Dokter. Sudah semua ya? Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Kami mewakili pimpinan hadir di sini untuk menerima kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Untuk itu, kami berikan waktu pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kira-kira apa yang ingin ditanyakan, kami akan berikan penjelasan. Terima kasih. Mohon maaf nih, saya mau tanya dulu satu. Anda sebagai perwakilan dari ketua, betul nggak? Apakah Anda bisa menyampaikan hari ini juga apa yang disampaikan oleh umat Islam ini yang ada di sini? Hari ini ada keputusan atau hanya Anda menampung kita, tapi kita perlu waktu lagi? Kita nggak mau perlu waktu. Ya, hari ini juga 1 kali 24 jam kami minta keputusan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Karena ini udah nggak adil, Pak. Ya, keadilan sudah tidak ada. Sementara hakim sudah membebaskan Habib Bahar. Jadi Kejaksaan Tinggi sekarang dipertaruhkan. Bagaimana Anda untuk menjaga marwah daripada hukum di negeri ini sendiri? Jadi saya minta Anda mewakili. Anda tadi sudah sampaikan bahwa saya mewakili ketua. Saya sekarang bertanya kepada Anda,
Apakah Anda mewakili ketua? Bisa Anda sampaikan dan Anda putuskan atau bagaimana? Kami tidak Silakan. keberatan Bapak menjadi wakil di sini, kami tidak keberatan, tapi kami minta apa yang akan kita sampaikan, kita minta jawaban juga. Ya. Jadi jangan sampai kita dipimpongkan Ya, gitu, ya. lebar ke atas Ya, sehingga tidak ya, ada jawaban. ya. Saya mau sore hari ini kita mendapatkan satu kejelasan dari Ya. Bapak. Oke. Pertama-tama kenalkan dulu. Baik. Itu Pak. Nama saya Erwin Widihantono. Terima kasih, Pak. Jabatan saya Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum lainnya pada bidang tindak pidana umum. Baik. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Saya pun sebagai salah satu tim jaksa penuntut umum dalam perkara Habib Bahar Smith. Iya. Apa yang barangkali nanti Bapak ingin pertanyakan, saya akan jawab, Pak. Saya akan jawab. Saya ditugaskan oleh pimpinan untuk menerima kehadiran Bapak-Bapak. Terima kasih. Demikian. Mungkin jawaban saya cukup, Pak. Cukup. Cukup. Silakan, Bapak. Dari Pak Iwan dulu. Baik. Silakan, Pak Iwan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita sudah ketahui berkaitan dengan putusan Habib Bahar ya. Bapak-bapak di sini sudah paham putusannya 6 bulan 15 hari. Betul. Sedang masa penahanan Habib Bahar berakhir pada tanggal 17 kemarin. Yang jadi pertanyaan kami, sampai hari ini kami belum pernah ditembusi surat penetapan dari pengadilan tinggi. Kami hanya mendapat informasi secara parsial dan itu sifatnya isu. Gitu ya Pak. Dan kami juga tidak pernah mendapat penetapan juga dari pengadilan tinggi berkaitan dengan penahanan. Jadi kami datang ke sini pertama sebagai umat Islam nih. Kita tabayun. Pertama itu. Ya. Ini ada apa jaksa? Karena sepengetahuan kami hari itu putus hari Selasa dan itu sudah siang menjelang siang. Kok kemudian ada surat penahanan, ada surat penetapan? Kita nggak tahu ini hasil dari mana, bim salah bim atau tidak gitu loh. Aturannya kan 3 hari itu bisa diproses. Atau kita bisa lihat dulu deh nih, saya bawa kuhab nih Pak, di penjelasannya jelas begini Pak. Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan ke pengadilan tinggi yang menentukan ditahan atau terdakwa jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri kepadanya, ia harus dibebaskan seketika. Ya. Seketika loh Pak. Ini apa ini? Jadi kita bingung. Anda kan penegak hukum, Ya. ngakunya. Anda penegak hukum, Anda rel sesuai dengan aturan. Ya. Nah, kok aturan sendiri yang kita hargai sebagai kuhab di sini, Dilanggar. Anda langgar. Ya. Begitu loh. Kita jadi bingung. Terus kapan Anda mengajukan banding dan kapan Anda mengajukan permintaan surat penetapannya itu? Gila, bener. Dalam waktu berapa jam itu bisa keluar surat penetapan, bisa keluar surat penahanan. Luar biasa. Luar biasa. Ada apa ini gitu loh? Apa Anda itu pengejauhan tahan dari rezim? Ya. Hah? Anda tangan kanan rezim? Ya. Hah? Kenapa? Salahnya Habib Bahar sama Anda apa? Coba. Apa salahnya Habib Bahar? Bapak jawab, coba. Nah, sekarang Bapak kita butuh jawaban dari Bapak. Bapak Dengan jawab, penjelasan coba. ini Bapak Tanya jawab. dia. Alasannya seperti apa? Jadi begini, Habib Bahar Smith dihukum berdasarkan putusan pengadilan negeri. Betul. Divonis 6 bulan 15 hari. Ya. Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 kemarin, kami menyatakan banding. Kemarin nggak ada perkataan banding, Pak. Kemarin saya Anda pikir-pikir, Anda sendiri yang ngomong. pikir. Mohon dulu, Pak. Bukan dipotong, tapi Bapak berbicara yang Ini menyaksikan kalian kan? Anda pikir-pikir, bukan lagi. saya bukan. Saya belum selesai bicara. Oke, silakan. Saya berani bersumpah di atas Quran. Kami hadir masalahnya. Kami tahu ya. Apabila Oke. Ya, juga. Boleh saya teruskan? Ya, silakan. Boleh Silakan lanjutkan. Baik. Oke. Baik, saya teruskan. Pada saat persidangan, hakim bertanya kepada penuntut umum, Ya.
kami menyatakan pikir-pikir, Pak. Ya, Ya, betul. betul. Sepakat. Harusnya waktu itu Bapak bilang tadi. Oke, lanjut. Tolong, Pak. Silakan. Silakan. Baik, kita hargain Bapak. Silakan. Ini kan, mohon izin ya, izin. Kami mau kita bertemu ini dengan kepala dingin ya. Pak ya, hati yang dingin. Baik. Kalau seperti gini, kapan kita mau selesai? Oke, sorry. Nanti Oke ya. Oke, Ayo, Pak ya. Oke, Pak Pak ya. ya, kita sama-sama saling siap. menghormati. Jadi begini, pada saat persidangan, sebelum persidangan ditutup, hakim bertanya kepada kami, sikap penuntut umum. Iya, Kami nyatakan pikir-pikir. betul. Betul Pak ya? Sepakat. Betul. Setelah selesai sidang, kami berdiskusi dengan tim. Kami diberi waktu sampai dengan 7 hari Iya. untuk menyatakan sikap. Setelah kami diskusi dengan tim, diperoleh keputusan bahwa kami akan menyatakan banding. Walaupun banding Habib Bahar itu udah harus keluar. Bentar. Biar selesai dulu. Pada hari itu, Karena masanya Habib Bahar udah selesai. kurang lebih sekitar pukul 13.30, salah satu tim kami menyatakan banding di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung. Di situ diterbitkanlah akta banding. Karena penuntut umum menyatakan banding, kemudian pengadilan. Maaf, saya potong ya. Kalau Anda bicara, kita ini orang hukum. Anda menyatakan banding jam 13.30. Mana buktinya jam 13.30? Ya. Mana Tolong pernyataan buktikan. bandingnya? Ya. Akta banding tertanggal 16 Agustus. Jamnya jam berapa? Memang bisa tidak disebutkan. Ya. Anda banding tuh jam 6 sore, Pak. Kita bicara yang Bapak proses dulu. Tadi Bapak katakan jam 13.30. Sekarang Bapak sudah berubah. 1 poin berarti Bapak salah. Ya, salah. Ya dong. Bapak sudah bohong, Bapak. Fakta aja, Pak. Ini kalau ngomong, Pak, makanya pakai fakta. Pakai fakta. Akta banding tidak disebutkan jamnya. Tapi Bapak tadi sebut 13.30 dong. Tim kami menyatakan banding ke hadapan kepaniteraan pukul 13.30 hanya di akta banding yang diterbitkan oleh kepaniteraan pengadilan. Oke, lanjut. Ya. Itu Pak. Sebentar. Yang pasti masih dalam tenggang waktu Iya, jam oke. kerja, Bapak. Itu Pak. Boleh saya lanjutkan? Boleh, silakan. Setelah kami menyatakan banding, pengadilan tentunya akan bersurat atau melaporkan ke pengadilan tinggi. Saya, setahu saya, hanya pada hari ini juga, pada tanggal 16 Agustus, tim kami menerima penetapan pengadilan tinggi. Nah, kan gila. Jam berapa nih ngomong penetapan? Penetapan pengadilan tinggi Bandung terkait penahanan terhadap yang bersangkutan. Seperti itu Pak. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 16 Agustus. Terus kenapa kita nggak diberikan tembusan? Kenapa kita nggak dikasih penetapan? Kewajiban untuk memberikan tembusan itu kan ada Anda pada selalu pengadilan berkelit negeri begitu. Pak. Anda itu selalu berkelit begitu. Tugas Anda aja menghadirkan terdakwa aja kemarin nggak mampu. Begitu loh. Semua ente lempar ke pengacara. Artinya begini Pak ya. Kita menghargai tugas jaksa. Tapi yang rasional. Ya, yang kita bisa Kami terima. sifatnya pasif Pak. Kami menerima penetapan penahanan dari Itu pengadilan Pak tinggi. harus ada prosesnya. Berkas pengiriman berkas. Saya tidak tahu pengiriman terkait ini. proses Pak. Harusnya bebaskan dulu dong. Ini kuhab yang bicara toh. Bapak jangan bicara sama Anda sekolah penuntut umum di sarjana hukum mana, Pak? Saya mau tanya. Saya rasa tidak Pernah sekolah Nggak sekolah berarti Bapak, karena tidak berdasarkan real. Anda berdasarkan pesanan lazim, iya kan? Anda dibayar berapa? Pak, minta maaf Gini ya. ya, maaf Pak. Saya boleh ngomong. Silakan Pak. Saya dari tadi. Ya. Kami ini rakyat, Pak. Kami ini awam tentang Umi, tenang dulu. kami rakyat yang awam tentang hukum. Kami juga mengalami kasus-kasus ini yang seperti Habib Bahar juga kami lihat. Syaganda Nainggolan mengalami hal yang sama. Vonis. Ya Allah. Umi sebentar. Ya. Sabar dulu Umi. Sabar. Dan
Andai kata kami Janjikan tadi Umi. kami memahami proses banding itu Pak. Kami pengen tahu prosesnya. Yang merusak rasa keadilan kami adalah proses ini seolah-olah ditutup-tutupi. Sebentar Pak, biar Kita selesai. tangan ke surat Pak Iwan, kita jemput Habib Bahar pulang. Sebentar. Jadi gini aja Pak, ini tentang rasa keadilan. Kami dikecewakan rasa keadilan. Dari mulai Umat belum tahu semua Pak. Kalau umat udah tahu habis Bapak loh. Ini udah bakal marah banget. Pak, orang tua tolong dipahami Pak. Pasalnya tolong dipahami. Ini ibunya Pak. Tolong. Saya kan ikut sidang Pak. Saya soal Bapak, ya, silakan. saya biar selesai dulu Pak ya. Iya, silakan. Ya, Umi minta tolong saya nih. Minta tolong. Ini minta tolong. Umi janji sama saya. Iya, minta Sabar tolong. dulu. Umi tahan dulu Mi. Ini berbicara tentang rasa keadilan Pak. Iya. Jujur, kami sama kejaksaan sudah dikecewakan rasa keadilan waktu tuntutan. Dengan kesalahan seperti itu dituntut 5 tahun itu sudah cukup kecewa kan Pak? Sudah cukup kecewa rasa keadilan. Bapak bertanggung jawab terhadap rasa keadilan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Kami melihat kasus-kasus seperti Ferdinand, Pertanyaan, iya itu berapa bulan? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Habib Bahar tidak lebih parah dari Ferdinand. Dan sampai vonis kami sudah merasakan euforia. Bahar gak ada salah sama Bapak. Jangan Pak, ingat mati. Dan saksi-saksi yang dibawa semuanya itu Pak sudah merupakan suatu bukti bahwa Habib Bahar tidak bersalah Pak. Jadi Ya. ini tidak rasional sekali, ini tidak rasional. Ada muatan yang luar biasa ini. Apa? Jadi gini Pak, rasa keadilan kami sudah sangat kecewa. Jadi kami berharap kejaksaan bisa memuaskan rasa keadilan kami. Habib Bahar bukan bandar narkoba kok. Habib Bahar bukan provokator. Jadi kami berharap surat penangguhan penahanan yang akan kami sampaikan ini, insya Allah bisa diterima. Dan Habib Bahar dari proses awal Pak, nggak pakai dijemput. Nggak pakai dijemput, beliau orang yang tanggung jawab terhadap apa yang beliau kooperatif, tanggung jawab, dia datang, dia gentleman. Kami berharap Pak, rasa keadilan ini, silakan proses banding, silakan lakukan prosesnya, terima, tapi terima penangguhan penahanannya. Habib Bahar tidak akan lari kemana-mana Pak. Sebentar. Habib Bahar tidak akan lari dari proses hukum. Nggak akan lari. Kami jadi tebusannya kalau memang dia lari. Siap. Tapi kalau Habib Bahar tidak diterima penangguhan penahanannya, demi Allah Pak, kami kecewa. Kami akan dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami nggak tahu Pak. Karena jujur aja, maaf Pak, ini tentang rasa. Bapak mungkin nggak merasakan apa yang kami rasa. Tapi demi Allah Pak, saya dari Jakarta, dari mana, datang ke sini nggak pakai apa-apa Pak, cuma demi memuaskan rasa keadilan. Dan Bapak adalah orang yang bertanggung jawab dunia akhirat terhadap rasa keadilan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Dan kami termasuk rakyat Indonesia. Dan saya yakin Bapak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak. Bapak tahu persis. Jadi Jangan tolong, bohongin hati Bapak. Tolong, Itu yang kita ini minta. satu-satunya jalan keluar adalah tetap proses banding. Kami Silakan. terima. Ya. Kami Habib terima. Bahar biar Tapi penangguhan penahanan Habib Bahar itu dulu Pak. diterima. Karena kalau tidak diterima, wallahu alam apa yang terjadi. Kami siap untuk menjadi taruhannya. Kalau Habib Bahar kemana-mana kami siap untuk bertanggung jawab. Bahwa nanti apabila dipanggil ulang akan datang kembali. Enggak, Habib Bahar tidak. Habib Bahar tidak bakalan. Pak, nggak pernah dilanjut. Saya Pak, Ya, saya belum silakan. bicara dari tadi. Ini yang lain nggak harus bicara dulu. Saya Syekh Sarifudin Pak. Ya. Saya dari Bandung. Saya lahir di sini. Saya sohibul wilayah. Kami mengharapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini dapat menjadi media terwujudnya rasa keadilan masyarakat Jawa Barat. Habib Bahar itu orang Bogor Pak. Jadi perasaan kami terusik. Bapak belum tentu orang Jawa Barat, tapi kami terima. Kalaupun orang Jawa Barat harus mencerminkan daripada masyarakat Jawa Barat filosofinya yang menjunjung keadilan. Begini Pak, saya ingin sampaikan kepada Bapak. Pertama, Bapak menggunakan hati nurani Bapak. Tidak logis tuntutan terhadap Habib Bahar itu 5 tahun. Orang yang punya akal sehat dan hati nurani siapapun bahwa itu tidak logis Pak. Bapak nggak boleh jawab karena hati Bapak sudah menjawab. Fatwa hati Bapak itulah suara. Yang kedua, ketika Bapak bayangkan sekarang ini hakim, Bapak harus perhatikan hakim Pak, tuntutan 5 tahun dengan hakim memvonis 6 bulan 15 hari. Ini sangat jomplang. Ini menunjukkan apa yang dikritik oleh Bapak itu tidak rasional. Nah, lalu kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan Pak, tadi disampaikan oleh Pak Ikhwan tadi.
Kalau misalkan kejaksaan itu memang mau melakukan proses peradilan ini dengan prinsip-prinsip keadilan, tidak ada petak umpet dan disampaikan secara transparan. Pada waktu di proses pengadilan Bapak tidak terbuka. Kemudian tadi prosesnya saya lihat juga maklifat. Ini masa jaksa yang sekolah hukum, lembaga penegak hukum seperti Bapak ini menyampaikan humor-humor yang tidak berkelas. Bapak ngomong apa kami kecewa Pak. Karena Bapak tidak mencerminkan apa yang ada di hati Bapak. Saya di sini tidak berbicara penangguhan Pak. Saya minta Habib Bahar keluar. Bapak, saya minta untuk tidak banding. Kalau banding Bapak harus mengalah. Karena begini Pak, rakyat itu tahu Pak. Rakyat itu sudah mulai dengan rasa banding. Kalau saya terus terang sebagai rakyat, kecewa. Kenapa kecewa? Kok kenapa tidak melihat dari sisi fakta-fakta persidangan? Saya beberapa kali hadir di persidangan. Ini bagaimana? Ini kualitas JPU yang memberikan tuntutan kepada Habib Bahar itu sangat mengecewakan. Dipaksakan. Seharusnya kalaupun mau nuntut ya 6 bulan atau 1 tahun, ini 5 tahun irasional, tidak logis Pak. Oleh karena itu saya di sini saya tidak berbicara penangguhan. Habib Bahar cabut perkaranya, kemudian jaksa kalau sudah banding mengalah, kalau bisa tidak banding itu lebih baik. Kalau misalkan Bapak paksakan, ya kami juga akan berbuat sebagaimana apa yang bisa kita lakukan. Karena Bapak mengecewakan sebagai penegak hukum. Betul. Betul. Sepakat kita. Kita akan demo terus. Iya. Ya, Pak. Terus satu pertanyaan saya sebenarnya Pak ya. Bapak siapa Pak? Maaf Pak. Saya ini soalnya kenal dengan beliau waktu sidang. Bapak saya nggak kenal. Saya namanya Arman Salubis Pak. Bukan, saya nanya Bapak Saya jabatan. kasih sosial, politik, dan kebudayaan. Baik. Saya hanya bertanya sama Bapak. Ya. Saya tidak bertanya sama beliau. Saya dengar nih Pak. Saya dengar tuntutan 5 tahun itu diperintah. Dan ada jaksa yang datang ke Habib Bahar bin Smith, kemudian dia minta maaf. Dia minta maaf, dia nangis ke Habib Bahar. Kemudian dia bilang, saya nuntut karena terpaksa disuruh. Saya nuntut 5 tahun sebenarnya di luar dari hati nurani saya. Karena saya diancam. Dana pensiun saya tidak cair. Kata salah satu jaksa ini Pak. Ya, saya makanya nggak bicara sama beliau. Saya bicara sama Pak. Tolong Pak nanti diinvestigasi. Dari sekian jaksa yang hadir itu, ada salah satunya yang mengadu seperti itu. Coba Bapak bayangkan. Dia bilang 1 tahun ya Bang ya? Harusnya. Mereka itu pengen nuntutnya 1 tahun, tapi tiba-tiba ada perintah harus nuntut 5 tahun. Mereka nangis Pak. Jelaskan Pak. Sekarang jelaskan kepada kami Pak. Siapa itu? Intervensinya luar biasa. Jadi tekanannya luar biasa nih Pak, tekanannya luar biasa. Jadi kalau nggak rejim bermain di sini ya sudah. Mengatakan ini adalah tekanan rejim. Benar itu. Luar biasa Pak. Harusnya Anda sebagai penegak hukum bisa membuktikan Nah sekarang hukum Pak ya, yang benar-benar hukum yang ditegakkan. Sekarang begini yang jadi pandangan saya. Itu saya bisa menunjukkan buktinya dan itu siapapun saya bisa ngasih tahu siapa orangnya. Ya. Ini fakta. Kita bicara nurani semua yang hadir di sini. Dengar semua ya. Ada jaksa satu datang ke tempat Habib Bahar minta maaf. Ya. Ini media nih. Ketuanya itu. Ya, jangan ngomong. Ya. Dia ditekan. Dia diperintah untuk nuntut 5 tahun. Karena kalau dia tidak nuntut 5 tahun, dana pensiunnya akan dicabut. Itu Pak ya. Yang kedua, buat saya artinya ada apa ini kejaksaan? Kenapa harus begini? Begitu loh. Kenapa harus ditutup-tutupi? Yang kedua, Pak, tadi yang saya sampaikan. Pada saat vonis itu sebenarnya sudah tidak ada ruang untuk mengajukan banding. Harusnya Habib Bahar bebas dulu. Silahkan Bapak mau banding-banding walaupun ada ruang ya di KUHP mencabut bandingnya, ada ruang ya, ada pasalnya. Tapi saya nggak minta Pak. Saya nggak minta di sini untuk mencabut itu. Saya tahu jaksa juga lempar bola. Maaf nih, media nih harus tahu. Jaksa ini lempar bola jahat, licik. Dia lempar ke kejaksaan, ke pengadilan tinggi supaya urusannya nanti kita ke pengadilan tinggi. Kita nggak mau tertipu. Ini kerjaan kejaksaan. Jaksa yang harus bertanggung jawab terhadap hukum ini. Begitu loh, jangan lempar badan ke pengadilan tinggi. Begitu loh. Itulah ada 3 poin Pak yang bisa menjadi catatan Bapak untuk sampaikan ke kepala Bapak. Ya, entah mungkin itu atas perintah kepala, wallahu alam bisa, saya nggak bisa nyampein.
Tapi ini luar biasa Pak. Ada satu jaksa nangis datang minta seperti itu. Dan minta maaf saya kosong Pak Iwan. Semestinya Ferdi Sambo itu buat contoh, buat pelajaran. Iya, biar selesai dulu. Iya. Sebentar dulu nih. Jangan sampai kami membongkar data-data Kejaksaan Tinggi Pak. Malu lagi kalian. Kami juga punya media. Dan ini bisa kami angkat. Dan kami Pak, demi keadilan hukum, demi rakyat Indonesia, kami sudah bosan dengan tanda kutip mafia-mafia hukum. Kami tahu itu ada di aparat kepolisian, kami tahu itu ada di aparat kejaksaan. Betul. Lebih baik Pak, puaskan rasa keadilan rakyat, jadi rakyat nggak menuntut. Karena kalau hukum sudah hukum jalanan, hukum rakyat, bahaya buat semuanya. Dan kita nggak mau Indonesia menjadi 77 tahun Indonesia merdeka, masih ada oknum-oknum begini. Kapan kita mau bersih? Kapan rakyat Indonesia bisa mendapatkan rasa keadilan? Tegakkan hukum seadil-adilnya Pak. Jangan tegakkan hukum karena ada pesanan. Dan kami ada bukti-buktinya semua. Ini kami angkat. Akhirnya Pak, rakyat nggak percaya lagi sama aparat penegak hukum. Minta maaf saudara-saudara kami di kepolisian, kesian. Gara-gara kasus Sambo, semua mereka diteriakin Sambo. Jangan cuma simbol aja Pak. Itu seakan-akan simbol timbangan yang selalu imbang, tapi tidak ada keseimbangannya. Bohong itu simbolnya. Jadi tolong Pak, tolong puaskan rasa keadilan kami supaya kami juga tenang. Di luar masih banyak umat. Di luar daerah juga siap datang. Daripada Bandung menjadi daerah yang tidak kondusif hanya gara-gara kelakuan oknum jaksa, lebih baik penuhi tuntutan kami dan kami sesuai konstitusi. Kami bukan orang yang melanggar hukum. Kami tahu hukum. Kami belajar hukum Pak. Sampai hari ini kami selalu mematuhi hukum. Tolong Pak Jaksa, pikirkan tentang keadaan masyarakat luas. Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena aparat penegak hukum. Jangan sampai kami bongkar masalah kejaksaan. Terima kasih Pak. Apakah Habib Bahar sekarang akan dikeluarkan? Saya jawab. Saya tahu. Posisi kami selaku jaksa penuntut umum adalah melaksanakan penetapan hakim. Memang betul, yuridisnya begitu Bapak. Penetapan hakim. Yuridis itu lu baca tadi itu penjelasan. Lu baca seketika putusan itu seketika habis. Lu baca dong. Masa kuhap lu gak baca? Itu namanya akal-akalan hukum Pak. Namanya sama. Cepat kilat lu bikin itu. Banding penetapan jam 8 lu baru. Jam 8 malam itu udah bukan waktunya jam kerja. Boleh bicara enggak Pak? Boleh silahkan. Tapi Anda itu Pak bicaranya harus dengan big data. Betul. Big data, mana datamu? Mana? Anda ngomong 13.2.30. Mana datamu? Ini penetapan hakim mana datamu? posisi sekarang adalah kami melaksanakan penetapan hakim pengadilan tinggi terkait masalah penahanan. Kewenangan untuk melakukan penahanan ada di pengadilan tinggi. Kami selaku penuntut umum jaksa adalah melaksanakan. Itu tadi saya udah bilang. Anda Lempar lempar bola. badan. Lempar Memang bola. seperti itu. Iya, Jadi prinsipnya nih gimana Pak? Sekarang kita mengkerucut aja, Ketika Bapak mau mengajukan tadi permohonan, kami tidak berwenang saat ini dalam tahapan kami. Kita dilempar ke kejaksaan. Mereka melempar ke kejaksaan. Iya, ke kejaksaan tinggi. Bapak tadi mendengar apa yang kami sampaikan. Iya. Saya mau tanya ke Bapak. Bapak mau minta maaf nggak? Ini rejim mau jatuh nih. Saya tanya, Bapak minta maaf. Bapak merasa salah nggak? Saya tanya ke Bapak. Hati nurani kita bicara Pak. Hati Saya nurani tanya Bapak. Bapak. Bapak merasa salah merasa benar? Bapak minta maaf nggak? Saya mau tahu aja. Minta maaf untuk Bapak. Karena Bapak sebagai kejaksaan telah melakukan kekeliruan. Telah merekayasa. Merekayasa tadi terang beneran di pengadilan. Enggak Pak, enggak saya. Oh ya sudah kalau nggak merekayasa biarin keluarganya biar habis nanti. Saya Pak. Iya, doanya aja kita doain. Saya ingin menegaskan Bapak. Bapak agamanya apa? Saya kasihan sama Bapak. Bapak agamanya Islam. Ya ibadi fa firman Allah, wahai hambaku. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyampaikan, ini sesungguhnya aku haram tu telah mengharamkan al-zulma, kezaliman. Allah sendiri telah menyatakan dirinya mengharamkan berbuat zalim ala nafsi atas dirinya. Kemudian memerintahkan kepada segenap manusia untuk tidak berlaku zalim. Saya ingin sampaikan Allah saja yang maha kuasa. Bapak Muslim, Allah yang maha kuasa itu Pak mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim. Bapak jangan zalim Pak.
Kalau Bapak zolim, Allah yang akan menyaksikan. Amin. Amin ya Allah. Hadis Pak. Amin ya Allah. Kabul. Kabul Erwin. Kabul. Insya Allah kabul ya Allah. Belum terlambat. Di hari Jumat Pak, Sayyidul Ayam Pak. Jangan kecewakan kami. Di hari Jumat saya jangan sampai menyesal. Ada barangkali tinggi. Pak, jangan. Gini Pak. Jadi begini Pak, saya juga bisa banding Pak. Mohon pemahaman dari Bapak. Iya. Kami melaksanakan penetapan hakim. Iya. Itu Pak. Baik Pak. Penetapan itu berbunyi adalah melakukan penahanan terhadap Habib Bahar Smith. Iya. Mulai dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 14 September. Iya. Artinya kewenangan untuk melakukan penahanan itu bukan ada pada kami. Oke. Kami hanya melaksanakan. Oke. Seperti itu Pak. Itu Baik. yang kami Saya mau nanya, mohon Pak. dipahami. Iya, saya mau paham Pak. Saya mau belajar paham ini. Saya mau belajar paham. Saya dari tadi nggak pengen motong. Ya, tapi apa kata kuhab tadi itu salah dari kuhabnya itu Pak? Dibebaskan seketika. Yang tadi yang dibaca Iya, sama yang Pak. dibaca. Saya mau nanya itu dulu. Apakah kuhabnya yang salah? dibaca tadi atau salah. kalian yang salah? Artinya begini Pak. Kami setelah menyatakan banding. Kita ketika menyatakan banding Bapak, kami menerima penetapan. Iya. Saya nggak nanya itu Pak. Saya nanya. Artinya Kan keadaan sebentar Pak. Keadaan Habib Bahar sama kuhab itu berbeda. Iya kan? Itu kuhab mengatakan seketika. Loh, sebentar Pak. Ini kita berbicara kan ada filternya kita nih Pak. Iya. Ada dasarnya ini Pak. Sebentar. Saya nggak berbicara atas nafsu saya aja. Saya tahu saya itu tidak. Ada dasarnya, ada aturannya. Kuhab mengatakan seketika. Tapi yang dialami Habib Bahar tidak seketika. Berarti ada yang salah. Yang salah kuhabnya atau yang menetapkan? Itu aja saya mau tanya. Masa itu juga, hari itu juga Habib Bahar udah bebas. Sabar. Artinya jaksa sebagai eksekutor Pak. Saya nggak nanya itu. Jaksa sebagai eksekutor Ini loh, kalau HP ini tahu HP ini sesuai dengan ini. Sebentar. Yang penjelasan kuhab aja nggak ngerti. Penjelasan kuhab aja nggak bisa baca loh. Jawab dulu apa yang saya tanya. Oh, tenang lo. Tenang, sebentar. Kita dari awal baik-baik Pak. Sabar. Bapak jangan hebat Erwin. Sebentar. Iya, sebentar. Bapak dari dia. Iya. Allah yang akan mengeksekutor keluarganya. Kapan kita diskusinya? Allah nggak diem. Sebentar. Allah nggak diem. Bapak tolong jawab aja. Saya nggak nanya Bapak itu tugasnya apa. Yang salah siapa Pak? Kuhab atau pelaksananya? Masa tahanannya udah habis kok. Enggak, itu dulu. Ya, tolong dijawab. Ya, tolong jawab. Udah hakim itu bisa langsung udah harus keluar. Saya tanya ini tahu Pak Erwin melaksanakan penetapan Bapak sebagai eksekutor, lepaskan dulu di situ. Bebaskan dulu. Sebentar, Bapak ini orang berpendidikan. Saya enggak, Pak. melaksanakan penetapan hakim tanggal 16 Agustus. Oke, sebentar. Jangan lo kecil. Sebentar ya. Semua jadi saksi ya. Semua jadi saksi. Gua nanya, yang salah kuhab atau pelaksananya? Pelaksananya. Dia ngejawab dengan begitu. Pelaksananya. Pelaksananya itu salah. Tolong yang itu dijelaskan. Yang pertanyaan Bapak Aldo. Gak bisa jawab dia. Itu jawaban. Menjawab apa? Saya Jawaban nggak Bapak sekolah. tidak menyentuh sama sekali. Sebentar. Jawaban itu dijawab dulu mestinya. Iya, saya. Tahu apa yang salah. Kami tahu jaksa sebagai pelaksana Jadi gini Pak, gini Pak. Saya ini nggak sekolah Pak, tapi nggak bodoh. Pertanyaan saya simpel. Bapak jawab kemana-mana. Yang salah kuhabnya atau proses persidangan? Sampai dia tanda tangan. Kita dialog sama orang yang bodoh, yang bodoh. Kita capek. Udah, sekarang gini aja. 238 penjelasannya tolong jelasin secara hukum. Berarti artinya ini tidak bisa berubah. Artinya keputusan ini tetap berjalan seperti ini. Begitu ngapain? Dengan segala cara kita nggak bisa. Orang bodoh dia ada ngomong. Eksekutor. Pak ini perintah. Tekanan Mbak Bebasin aja Pak. Bebasin aja dulu nanti kasih belakangan. Kami tahu Bapak sebagai pelaksana penetapan tahu Pak. Anda pikir jaksa penuntut umum itu pintar, ternyata bodoh. Yang merusak hukum tatanan di negara ini. Allahu Akbar. Tanda tangan.
Tapi harus keluar dulu. Iya. Jawabannya muter Iya. nggak bisa. Nanti Sekarang intinya bebas seperti apa? 1 kali 24 jam seperti apa? Bapak kasih jawaban pada kami. Apa yang Bapak harus Iya. lakukan? Kami nunggu. Kalau memang Ayo. Habib Bahar keluar, kita akan jemput. Kalau enggak ya kita selesai. Daripada kita muter Gini, gini, kemana-mana. Bapak maunya apa? Ya Allah, Ini kita muter, iya, Mas. sebentar. Mau disampaikan. Baik dari awal, Pak. Ya Allah. Jangan sampai terjadi nggak baik. Iya, tolong satu-satu. Bebasin dulu, Pak. Iya, kalau mau ini Gini, banding Bapak, Pak. Bapak Saya dilihat, banding Habibnya. Ba- Hukumnya begitu, Bentar. kita juga tahu kok. Bapak dilihat sama media semuanya. Bapak-bapak Oh, semua. media. Ya Allah, Akbar. Ya, aparat-aparat kepolisian Bapak jadi saksi ya Pak. Bapak di tengah-tengah ini. Kami rakyat dan ini kejaksaan. Bapak sekali lagi saya tanya Pak. Yang salah prosesnya atau kuhapnya? Itu pertanyaannya. Enggak, saya nggak nanya Bapak pelaksana penetapan. Yang salah Aku ini kuhapnya itu atau prosesnya. Jadi kami bisa tahu kemana kami menuntut nantinya. Apa yang sudah kami lakukan itu benar undang-undang. Sesuai Salah undang-undangnya. Oke, Salah. sebentar. Bahlul ente. Udah. Saya perhatikan. Ente sekolah lagi, sekolahnya di bawah pohon jambu ente. Hati-hati ente dilanjut sama Allah dan keluarga anak SPT. Mana mukanya? Jaksa sekolah dong. Gak sekolah jaksanya. Jaksa begitu diangkat. Bodoh.